Yaudah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai representasi pengetahuan untuk menjawab pertanyaan Ibu. Gimana pertanyaan itu model representasi pengetahuan apa yang ya pada setiap jurnal yang udah diidentifikasi. Nah, sebelum kita ngejawab pertanyaan itu, kita bahas dulu tentang representasi pengetahuan itu. Di sini mungkin ada yang mau berpendapat duluan mengenai representasi pengetahuan. Boleh dari yang sumber yang baru ditemuin juga boleh dibaca dulu aja. Nah, Irfan dulu gimana? Nggak apa-apa, share-share. Representasi pengetahuan merupakan metode yang digunakan untuk mengkodekan pengetahuan di dalam sebuah sistem pakar. Representasi sendiri dimaksudkan untuk mengungkap sifat-sifat penting dari sebuah masalah dan membuat informasi itu dapat diakses oleh prosedur pemecahan masalah atau problem solving. Mungkin yang lain, Adi, coba. Menurut dari sumber yang ditemuin sih, representasi pengetahuan merupakan kombinasi sistem berdasarkan dua elemen, yaitu struktur data dan penafsiran prosedur untuk digunakan pengetahuan dalam menyimpan struktur data. Sedangkan pengetahuan itu sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu pengetahuan prosedural, yang keduanya deklaratif, sama yang ketiganya heuristik. Mungkin segitu. Coba Haikal. Kalau yang saya dapat itu representasi pengetahuan adalah bagaimana mengorganisasi pengetahuan yang didapat dengan mengkodekan dan menyimpan dalam basis pengetahuan. Itu pada kecerdasan buatan, basis pengetahuan akan dan kemampuan untuk penalaran merupakan hal yang penting. Itu yang saya dapat ya dari penjelasan representasi pengetahuan. Mau Rizky atau aku dulu? Siapa kan? Rizky atau mau Abi duluan? Boleh Nisa dulu. Siap. Dari sumber anu ku Abi ditemuin mah, di mana representasi pengetahuan teh merupakan metode yang digunakan untuk mengkodekan pengetahuan dalam sebuah sistem pakar yang berbasis pengetahuan. Jadi representasi pengetahuan ini ya tadi yaitu bagaimana si pemrogram gitu ya menuangkan atau mengeksplisitkan pengetahuan-pengetahuan dari pengetahuan seorang pakar. Soalnya kan meskipun pakar itu sangat memahami pengetahuan tertentu, tapi si pakar ini belum tentu bisa gitu ya, belum tentu bisa merepresentasikannya ke dalam sebuah aturan-aturan kayak begitu. Boleh? Lanjut Rizky. Sekarang ini masih baru ke gambaran apa itu representasi pengetahuan ya? Iya, representasi pengetahuan dulu, baru nanti sambil jalan. Kalau yang dilihat itu ada beberapa ini dari representasi pengetahuan. Jadi representasi pengetahuan ini juga bisa sebagai antara dua hal sistem dari dua
ya ada dua buah sistem elemen gitu ya. Jadi ada struktur data, ada juga penafsiran penafsiran prosedur yang biasanya pengetahuan ini dalam penyimpanan dalam struktur data kayak gitu. Kayak yang kemarin kata Ibu dijelaskan, ada yang istilahnya ada yang apa ya? Ya istilahnya bisa disimpan lah, digunakan pengetahuannya itu menyimpan di dalam struktur data kayak gitu. Nah, kalau pengetahuan itu sendiri ya sama kayak tadi ada tiga kategori. Yang pertama ada pengetahuan prosedural, ada pengetahuan deklaratif, ada pengetahuan heuristik kayak gitu. Ya, jadi representasi pengetahuan ini lebih ke fungsinya itu sebagai pedoman utama di dalam pengembangan sistem pakar untuk mengambil suatu keputusan dan sebagai pengukur dari sistem kecerdasan sistem itu sendiri dengan menggunakan representasi pengetahuan yang lengkap dan mudah dipahami akan membuat sistem lebih pintar dan cerdas kayak gitu. Nah, contohnya adalah ada kalkulus predikat atau prediksi kalkulus, kemudian biasanya, nah kalau ini itu pakai eh, and or not kayak gitu, kemudian ada lagi apa ya? Kemudian ada frame gitu ya. Kalau frame ini merupakan representasi berupa kumpulan-kumpulan slot biasanya digunain oleh penggunaan spesifikasi komputer, misalkan dananya, kebutuhan, memorinya berapa. Nah, ini bisa pakai frame. Kalau jaringan semantik atau semantic network ini representasi pengetahuan yang menggunakan graf untuk menyatakan node dengan hubungan node. Nah, ini yang mungkin termasuk sebagai decision tree kayak gitu ya. Kemudian ada objek, atribut, value, triplet. Kalau ini adalah representasi pengetahuan yang dibagi dalam tiga bagian tersebut. Diantaranya ada objek, ada atribut, ada value. Nah, biasanya kalau ini ya istilahnya ada keterkaitan antara atribut dan juga value maupun objeknya gitu. Lengkap. Lengkap dari Rizky Mas. Ya tadi udah sempat disinggung sedikit ya sama Rizky, bukan disinggung sedikit malah udah emang intinya gitu ya. Tadi apa ya, kategori atau model-model si representasi pengetahuan itu ada beberapa, yaitu tadi ada jaringan semantik, ada apa, OAP atau objek, atribut value, terus ada bingkai atau frame, sama ada kaidah produksi. Nah, biasanya paling banyak digunain itu di yang banyak dipakai itu di jurnal-jurnal biasanya mah di kaidah produksi yang tadi ada aturan if else untuk apa yang mendapatkan sebuah solusi kayak begitu. Apa tadi teh untuk menjawab soal ibu gitu ya mengenai model representasi pengetahuan apa masuk ke dalam jenis apa setiap artikel itu. Dari 10 jurnal yang saya rujuk, pada sistem pakar tersebut model representasi yang digunakan itu kebanyakan menggunakan model kaidah produksi. Jadi cara mempresentasikannya itu seperti tadi ya, yaitu dipresentasikan ke dalam bentuk if then atau jika maka. Contohnya dari salah satu jurnal yang saya rujuk itu ada dari studi kasus mendeteksi kerusakan titik. Contoh if then-nya, if atau jika gejala TV mati, namun lampu indikator menyala, dan maka kerusakannya itu dari rangkaian sumber daya yang bermasalah. Nah, seperti itu. Adapun untuk mengetahui bahwa itu sebuah model kaidah produksi, saya lihat bahwa terdapat apa namanya kayak decision tree itu. Jaringan semantik. Kayak nah bukan kan kayak pohon keputusan. Nah kayak gitu. If then kan ya.
Oke, berarti dari Irfan kebanyakan model yang digunain untuk representasi pengetahuannya itu sebagian banyak gitunya kaidah produksi. Selanjutnya siapa yang mau? Haikal? Saya yang dulu masih diidentifikasi, yang lain belum tiba-tiba terasa. Oh iya, boleh. Aku duluan atau mau Rizky duluan? Rizky udah buka-buka. Udah tapi baru yang ininya untuk yang bikin ini baru yang kaidah produksi. Kalau yang lihat tapi nanti juga akan coba ini lebih dalam lagi soalnya ya ini agak sulit juga ya soalnya harus dibaca-baca satu lagi buat sebelumnya. Tapi kalau yang begini emang kebanyakan itu ya emang benar memakai kaidah produksi, sama di sini itu lebih terfokus. Contohnya ini sistem pakan dalam mendiagnosa penyakit gigi, di mana di dalamnya itu menggunakan kaidah produksi yang menggunakan ini seperti if ya, ketika gusi bengkak maka ya dan kemudian ketika penyakitnya ya penyakit sama dengan erosi gigi, ada if lagi jika gusi bengkak ya maka penyakitnya itu adalah gingivitis, sampai ya istilahnya nanti ya kayak gitu sih kayak produksi banyak, tapi di sini tidak menghasilkan. Tapi di sini di dalamnya tidak dijelaskan mengenai lebih dalam daripada penggunaan kaidah produksi di sini. Nggak pakai kayak tadi deskripsi kayak gitu. Oke. Abi W-nya duluan. Sama BG dan udah mengidentifikasi gitu di jurnal-jurnal. Kebanyakan gitu, bukan kebanyakan sih. Cuman ada 3 gitu ya yang dari 10 jurnal itu yang emang jelas gitu ya si representasi pengetahuannya yang dijelasin itu cuma 3 jurnal, yaitu masuknya ke kaidah produksi, di mana tadi menggunakan representasi pengetahuan itu menggunakan kaidah if then. Misalnya dari contohnya itu di jurnal judulnya itu pengembangan sistem pakar menggunakan metode papikostik untuk tes kepribadian. Di sini itu dijelasin judulnya untuk representasi pengetahuan, di mana representasi pengetahuan ini kan menggunakan metode kaidah produksi. Kaidah produksinya itu menggunakan if then yang menghubungkan premis dengan konklusi. Nah, misalnya itu contohnya itu kayak if, di mana if-nya itu kode produksi kepribadian, ada n, skor, terus batas bawah skala skor, lalu D-nya itu deskripsi kepribadiannya. Lalu ada lagi jurnal yang berjudul implementasi metode forward chaining pada sistem pakar untuk mendiagnosa gigi berlubang. Hampir sama tadi kayak Rizky ya. Dimana representasi pengetahuannya itu pakai kaidah produksi. Yang pada dasarnya itu berupa aturan rule yang berupa if then. Kayak gini rule-nya itu jika adanya bercak hitam di area gigi, and makanan sering tersangkut tanpa adanya rasa ngilu, and rasa ngilu cepat hilang, then maka diagnosanya itu yaitu iritasi pulpa, dan rule-rule yang lainnya sama pakai if then. Terus ada satu lagi jurnal yaitu judulnya sistem pakar untuk mendeteksi diabetes mellitus. Sama di sini juga menggunakan kaidah produksi, di mana di dalam penggunaannya itu if jika masuk gejala 1, gejala 2, maka penyakitnya apa, seperti itu.
dari jurnal-jurnal yang lain mah nggak dikasih apa ya, nggak dikasih tahu, bukan nggak dikasih ya, nggak dijelasin gitu model representasi pengetahuannya itu masuk ke yang mana, mungkin begitu. Terus juga abinya kurang ini ya, kurang memahami untuk representasi pengetahuan yang lain itu kurang begitu paham, jadi untuk mengidentifikasinya juga kurang gitu. Tapi dari 10 jurnal yang emang udah dipastiin masuk representasi pengetahuannya menggunakan kaidah produksi itu ada 3 jurnal. Begitu dari saya. Nah, coba Haikal sama Adi mau siapa duluan, bebas. Ayo Haikal. Saya dulu. Setelah diidentifikasi menurut saya dari ke 10 jurnal yang telah saya identifikasi untuk model representasi pengetahuannya lebih dominan ke kaidah produksi menurut saya. Sebagai contohnya di jurnal analisis metode strategi faktor pada sistem pakar diagnosa penyakit THT, contoh dari if-then-nya yaitu seperti dalam proses diagnosa, jika pengguna mengulang input gejala, maka proses akan dimulai kembali dengan tampilan input gejala. Terus jika pengguna telah memilih gejala tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan hasil diagnosa. Seperti itu contoh dari if-then-nya. Itu aja. Oke, coba Adi, udah? Udah. So, Kalau dari jurnal yang sudah saya identifikasi, di sini saya baru menemukan satu jurnalnya, yaitu aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit ginjal dengan metode Dempsey Server. Dan di sini memakai metode itu kaidah produksi untuk merepresentasikan pengetahuan. Kaidah produksi dituliskan dalam bentuk pernyataan if-then. Buat contoh if-then-nya itu if-nya berada di dalam air kencing atau hematuria, sama then-nya itu kambing ginjal. Mungkin segitu dari saya. oke, mungkin ya gitu ya. Bisa disimpulin gitu ya dari masing-masing anggota gitu. Dari masing-masing jurnal itu, di mana model representasi pengetahuannya itu kebanyakan masuknya itu menggunakan representasi pengetahuan kaidah produksi, di mana aturan atau rule-nya itu memakai if then.